Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap kita dosa, mau cari apa? Di dunia ini kita mau cari apa? Dan saya punya prinsip, saya berdakwah kemanapun, saya selalu punya satu tujuan, ridha Allah. Jamaah senang, tidak senang, suka, tidak suka, bukan target saya. Lalu targetnya sih? Ridha Allah. Ridha Allah. Itu saja. Itu saja. Jamaah puji, jamaah caci maki, saya tidak peduli. Kalau kita bisa di level, namanya manusia, dipuji pasti tinggi, bahagia. Ya. Dicaci, Dihina, dicaci. Turun. Kalau kita bisa jadikan sama saja, Masya Allah. tenang kita. Ya betul. Betul, tenang. Jadi, baik Dengar, ya udah. Kalau dipuji, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ah. Allah yang menggerakkan lidah mereka memuji saya. Kalau dimaki, Allah takdirkan ujian. Udah selesai. Tidak ada satu kata keluar dari mulut orang kalau belum diizinkan oleh Allah. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita. Salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mana buktinya? Salatku, ibadahku, matiku dan hidupku lillah. Mana buktinya? Sehari-hari. Sehari-hari beraktivitas, di situ terlihat bukti. Allah tidak menerima dari ucapan saja. Banyak orang berkata, aku cinta Nabi Muhammad, tapi coba kita lihat perilakunya Nabi Muhammad tidak. Dan cukup orang berbicara. Kita mohon maaf, pintar berbicara, pandai berbicara, bisa mengambil kalimat yang terbagus, kalimat yang terindah. Tapi kalau perilaku kita tidak pas, perilaku kita tidak baik, buat apa? Tapi mungkin malah Gus, kalau kita ngeliat ini, Gus, kalau saya ngeliat ini, justru apa yang dilakukan sama Syekh ini malah bisa menjadi satu momen pemersatu Indonesia. Di semua agama, semua ras, semua. Sebenarnya saya harap, apalagi ketika saya dapat penghargaan dari Bapak SBY menjadi warga negara Indonesia, banyak orang ucapin selamat, selamat. Saya nangis. Ya Allah, saya terima penghargaan ini, tapi bagi saya beban, bukan sebuah kemuliaan. Kenapa saya beban? Karena saya dengan kepercayaan itu menjadi warga negara Indonesia. Berarti saya sekarang terhitung sebagai rakyat Indonesia. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik negeri Indonesia, lebih baik cabut warga negara. Allah. Disitulah saya terbeban. Makanya saya berusaha terus. Kalau ada salah, saya dapat misal masukan dari Kiai Habib atau siapa, saya tidak ada rasa malu untuk segera minta maaf. Saya mau, saya orangnya terbuka, suka minta maaf, dan saya tidak menunggu. Biarpun orang banyak, kemarin salah satu cerita, ada orang pas saya kebetulan pas acara di RCTI, pas acara sama anak-anak. Salah satu momen saya sama Irfan Hakim, ada beberapa teman, oleh tim Irfan Hakim, tim media, shoot kita lagi rame-rame bertakbiran. Tapi nampaknya berbeda gaya-gaya. Akhirnya tim beliau mengangkat video ini, dimasukin ke Instagram, tapi mungkin ada musik-musiknya lah gitu. Saya tanpa sengaja sharekan video itu ke Instagram saya. Dapatlah banyak komen lah, ini apaan Syekh, apaan itu kok, apa namanya, pakai musik takbiran, pakai ini kayak lagi joget-joget. Saya diam aja. Mungkin satu yang terlalu tajam bahasanya, dan saya bilang, sudah selesai untuk menyampaikan nasihatnya. Terima kasih banyak. Nasihat Anda sangat berharga bagi saya. Udah. Cukup gitu aja saya. Udah. Terus dia balas lagi. Ini seharusnya antum kan contoh baik, harus jadi. Udah, terima kasih. Anda sudah menyampaikan nasihat saya, dan ini sangat pelajaran berharga bagi saya, dan saya minta maaf sama Allah,
dan saya taubat tidak ulangi lagi. Begitu masih kita ini saat-saat Tanpa harus membela diri berlebihan, Syekh. tidak berlebihan. Akhirnya saking saya udah jawaban begini, akhirnya dia juga ikut Dan juga ya. down. Loh, tapi kalau Syekh Akhirnya dia bilang saya minta maaf. Mungkin cara saya agak tidak sopan. Udah selesai. Tapi kalau misalnya Syekh pada saat melakukan itu merasa Syekh tidak salah, masa Syekh tidak bela diri? Kan pemahaman orang beda-beda. Misalnya pemahaman Syekh nggak apa-apa. Kenapa Syekh tidak mau bela diri? Atau udah aja? Nah, saya masalah. menganggap begini, kalau ada orang memberi nasihat, kadang-kadang kita melihat cara orang. Sekarang saya melihat Mas Dedi ada misal sebuah kesalahan. Kalau saya datang, niat saya menegur kesalahan itu sudah salah. Itu sudah salah. Kalau sudah menganggap diri menegur kesalahan orang, berarti kita merasa diri lebih mulia daripada dia. Jadi harusnya gimana? Kita memberikan nasihat. Saya sebenarnya melihat Mas Dedi bagus, baik. Cuman Nampaknya kalau bisa jangan seperti ini lebih baik. pemilihan diksi Ya, kata, bro. Jadi memilih kata yang bisa menenangkan Tidak hati. menyakiti hati. Ya. Kalau dia terima syukur. Kalau dia tidak terima, saya sudah selesai tugas. Dan nggak boleh sakit hati, Syekh. Ya boleh. Bukan tugas saya harus Mas Dedi ikut saya. Itu bukan tugas saya. Tugas saya menyampaikan. Dan tugas saya memilih kata-kata yang menyampaikan hal yang menenangkan hati. Nanti keputusannya terserah penerima. Ya. Yang mendengar, apa dia terima atau tidak terima, terserah dia. Syekh tugasnya selesai. Iya. Udah selesai tugas. Karena berubah apa enggak itu bukan urusan Syekh, urusan Allah. Ya. Nah, saya tidak menunggu ada orang menerima nasihat saya dan dia berubah. Saya tidak harap menunggu itu. Allah. Orang yang ikhlas, yang dia bisa menyampaikan dakwah dan tidak menunggu melihat jumlah pengikutnya. Mau yang ikut 1, mau ikut 1 juta, Ya. jangan pedulikan. Nggak ada bedanya sih. Tidak ada bedanya. Bagi saya, setiap saya masuk jamaah, saya selalu ucapkan, dengan namamu ya Allah, saya menghadapi jamaah. Gerakkan lidah saya dan hati saya untuk menyampaikan yang terbaik. Karena saya tidak punya apa-apa. Itu doa saya selalu. Ya Allah, bismillah, dengan namamu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya menghadapi jamaah. Ini sebelum saya masuk mengisi tausiah. Dan saya tidak punya ilmu apa-apa. Gerakkan lidahku dan hatiku untuk menyampaikan yang terbaik buat jemaah. Jadi fokus kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Ya. Hasil apa tidaknya Urusan itu sudah Allah. bukan tugasnya. Tapi satu hal, bro, yang pelajaran bagi kita. Jadi baik dan buruknya kita itu kadang-kadang tergantung persepsi orang. Ya, betul. Jadi Mas Didi kok begini nggak pantas, kita ikut-ikutan. Mas Didi harusnya begini, kita ikut. Akhirnya kita nggak. Artinya kita nggak nyaman. Tapi kalau beliaunya kan baik dan buruknya bukan atas persepsi manusia, tapi persepsinya Allah. Jadi diam di sana aja Iya pokoknya. sudah, makom beliau di situ. Maksudnya tidak usah pusing. Nggak usah pusing sudah. Urusan Allah, kenapa kita ikut campur? Sekarang mohon maaf, kita sudah kasih nasihat orang. Terus kalau belum Allah kasih hidayah, masa kita, apa aku pun tidak faham-faham, goblok kamu. Terus mau apa? Nggak menguntungkan juga. Tidak ada. Emosi ya. Saya udah nasihati kamu nggak berubah sih. Gitu. Aduh. Ada satu cerita, Rasulullah SAW menceritakan ada 2 orang, saudara kakak adik. Satu ahli ibadah dan satu ahli maksiat. Pemabuk terus, tidak pernah salat, tidak pernah ibadah. Kakaknya ini selalu nasihatin. Nampaknya lama-lama tidak sabar. Sambil datang satu saat masih melihat kondisi saudaranya mabuk, senang-senang, tidak mau beribadah. Kamu tidak bakal diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, di situ Allah marah. Siapa yang menjadikan dirinya Tuhan? Dia bukan hakim. Ya. Kata Allah, aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikan. Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap kita dosa, bau badan kita. Setiap dosa, Habis. malu kita. Ya udah, kalau soal urusan sama Allah, jangan menghakimi orang. Saya termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya.
Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosanya. Bahkan Allah berfirman di hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, kalau dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya. Padahal bayangan saya, tidak ada manusia dosa, satu manusia dosanya sampai ke langit. Tapi bayangkan juga karunia Allah. Kalau dosamu sampai ke lapisan langit, dan kamu istighfar, aku ampuni semuanya. Dan kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Coba. Bukan hanya diampuni, kata Allah, aku tidak peduli berapa banyaknya. Makanya kita nggak tahu orang yang pemabuk. Kita memandang dia dan rasa sayang, rasa kasihan. Kita doakan. Tapi kita tidak memandang, apaan itu orang? Neraka mabuk. Tukang mabuk loh. Mungkin di akhir hayatnya, mungkin dia sekarang di depan kita tukang mabuk. Tapi besok di akhir hayatnya dapat hidayah, Kita nggak pernah. dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kita justru karena menolak dia, besok kita malah meninggal dalam keadaan minum keras.